Pernah nggak sih ngerasa hidup lagi kacau banget? Deadline numpuk, pikiran kemana-mana, dan rasanya mustahil buat produktif? Kita semua pernah kok di posisi itu. Tapi gimana kalau saya bilang solusinya justru datang dari seorang jenius yang hidup 1000 tahun lalu? Kita akan bedah sistem operasi mental dari seorang Ibnu Sina yang mengubah dunia dari balik jeruji besi. Coba deh, beneran bayangin ini. Jam 3 pagi, kamu ada di titik paling rendah dalam hidup, di sebuah penjara bawah tanah yang gelap dan pengap. Gak tahu besok masih hidup atau enggak. Apa yang bakal kamu lakuin? Kalau kita mungkin udah pasrah kan? Tapi Ibnu Sina beda. Di kondisi kayak gitu, dia justru memulai mahakaryanya, sebuah kitab yang jadi rujukan dunia kedokteran selama 600 tahun. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa sih yang bedain dia sama kita? Apa dia punya kekuatan super? Jawabannya, dan ini kuncinya, bukan kekuatan super, tapi sebuah sistem. Sebuah sistem yang dia bangun buat dirinya sendiri, buat tetap bisa berkarya, bahkan saat dunianya lagi hancur-hancuran. Sekarang, yuk coba jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali kita nunda kerjaan? Mungkin alasannya, lagi nggak mood nih. Atau, aduh banyak pikiran, butuh istirahat dulu. Atau yang paling hits, lagi burnout banget, parah. Alasan-alasan ini valid kok. Tapi, coba bandingin sama kondisi Ibnu Sina. Dia bukan cuma lagi burnout, dia itu lagi di penjara, mungkin nunggu dieksekusi. Ini bener-bener bikin kita mikir lagi soal alasan-alasan kita, ya nggak? Oke, ini dia peta perang kita. Pertama, kita akan bongkar mitos soal produktivitas. Terus, kita kupas tuntas 3 rahasia intinya. Bikin otak jadi perpustakaan, bikin jadwal buat khawatir, sama pakai karya sebagai terapi. Terakhir, kita kunci semuanya dengan pola pikir yang jadi fondasinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Ada satu mitos besar yang mungkin selama ini ngehambat kamu. Keyakinan kalau kita butuh situasi yang tenang dan kondisi ideal buat bisa ngasilin karya terbaik. Ibnu Sina adalah bukti hidup kalau itu semua salah besar. Coba deh kita lihat hidupnya. Ini bukan cuma bad day loh. Ini tuh rentetan bencana non-stop. Ditinggal ayah pas remaja, jadi buronan politik, kehilangan semua koleksi buku dan hartanya, dijebak, difitnah, sampai masuk penjara 2 kali. Nggak pernah ada tuh yang namanya momen yang pas buat dia. Hidupnya itu badai konstan. Tapi, yang luar biasa, di tengah badai itu, lihat apa yang dihasilkan. Al-Qanun Field Tip, ensiklopedia kedokteran 14 jilid tebelnya, isinya lebih dari 1 juta kata. Ini bukan sekadar buku, ini adalah monumen yang lahir dari kekacauan. Gimana caranya coba? Nah, disinilah poin kuncinya. Kita itu selama ini salah fokus. Kita nungguin ketenangan, padahal ketenangan itu nggak bakal pernah datang. Ibnu Sina nggak nunggu, dia bangun sistem. Jadi produktivitasnya itu bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari sebuah sistem yang disiplin, dan yang paling penting, bisa kita tiru. Oke, rahasia pertama. Yuk kita bedah, ini soal gimana dia ngelola informasi. Coba dilihat kita sekarang, kita jago banget ngoleksi, save artikel, bookmark video, numpuk buku di meja. Ibnu Sina itu beda, dia nggak cuma ngoleksi, dia menginternalisasi. Coba dia pikirin ini. Pas dia di penjara nggak ada Google, nggak ada perpustakaan fisik, satu-satunya perpustakaan yang dia punya ya yang ada di kepalanya. Dan ternyata itu lebih dari cukup. Ilmu yang cuma nyangkut di bookmark nggak bakal nolong pas kita lagi terdesak. Beda sama ilmu yang udah jadi bagian dari cara kita mikir. Itu senjata yang bisa kita pakai kapan aja, di mana aja. Nah, kamu bisa mulai latihan ini sekarang juga. Gampang kok. Tiap kali abis baca artikel atau nonton paparan kayak gini, jangan buru-buru di-save. Close tab-nya. Terus paksa diri kamu buat nulis ulang 3 poin utamanya pakai bahasamu sendiri. Latihan simple ini pelan-pelan bakal mindahin ilmu dari layar ke kepala kamu. Oke, rahasia nomor 2. Ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi serius, ini ampuh banget. Ibnu Sina sadar kalau cemas, khawatir, overthinking, itu semua energi yang gede banget. Kalau dibiarin liar, ia bakal ngabisin energi kita seharian. Jadi, daripada dilawan, dia justru ngendaliin energi itu dengan cara yang super unik. Dia bikin sebuah konsep yang kita sebut aja jam panik. Ini tuh 1 slot waktu tiap hari, katakanlah sejam sore-sore, di mana dia ngasih izin penuh buat dirinya buat panik sepuasnya. Mau cemas soal musuh? Monggo. Mau galau soal masa depan? Boleh banget. Semua energi negatif itu dikeluarin di satu kandang waktu yang udah disiapin. Caranya gampang banget. Pertama, tentuin jam panik kamu. Misalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Kedua, kasih izin diri kamu buat panik, tapi cuma di jam itu. Nah,
Ketiga, kalau di luar jam itu ada pikiran negatif datang, jangan dilawan, cuma ditunda aja. Bilang ke pikiran itu, deh bagus, nanti ya kita bahas lagi jam 6. Ajaibnya, otak kita nurut loh. Kamu bisa ngerebut lagi kontrol pikiran kamu dan dapat berjam-jam waktu produktif yang tadinya dicolong sama rasa cemas. Nah, rahasia ketiga ini mungkin yang paling dalam dan bisa mengubah hidup kamu. Buat kebanyakan orang, kerja itu kan beban ya. Buat Ibnu Sina, berkarya itu obat. Itu cara dia buat tetap waras di tengah dunia yang lagi gila. Coba deh ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu ngerasa sedih banget atau cemas, terus kamu iseng beresin kamar? Pas lagi gerak itu, sedihnya kayak lupa sejenak kan? Dan setelah selesai, rasanya jadi lebih enteng. Nah, itu bukan kebetulan. Ibnu Sina udah paham banget soal ini 1000 tahun yang lalu. Bergerak, berkarya, mencipta, itulah proses penyembuhannya. Sekarang, saya mau nantang kamu. Gak usah yang gede-gede, gak perlu ngubah dunia. Coba pikirin, apa satu karya kecil yang bisa kamu hasilkan minggu ini? Mungkin cuma nulis satu paragraf, atau beresin satu slide presentasi. Lakuin itu bukan buat ngejar hasil, tapi buat ngerasain prosesnya. Buat ngerasain gimana bergerak bisa bikin kamu ngerasa lebih baik. Oke, 3 rahasia tadi itu semuanya berdiri di atas satu fondasi pola pikir yang penting banget. Kita sering banget kan mikir, gue butuh motivasi dulu, baru bisa mulai. Ibnu Sina ngebalik logikanya. Kita harus mulai dulu, baru motivasinya datang. Slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada amatir. Dia kerja nungguin mood datang. Di sisi lain, ada profesional kayak Ibnu Sina. Dia kerja karena emang udah waktunya. Mau lagi badai, mau lagi di penjara, nggak peduli. Ini bukan lagi soal perasaan, ini soal disiplin. Coba deh ingat mantra ini baik-baik. Lain kali kamu ngerasa nggak ada semangat, jangan nunggu. Paksa diri kamu buat ngelakuin langkah paling kecil. Buka laptopnya, tulis satu kata. Cukup, semangat itu bakal nyusul, dia nggak akan datang duluan. Aksi itu bensinnya motivasi. Dan sebagai bukti paling pamungkas dari sistem hidupnya, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, pas lagi sakit parah di perjalanan, apa yang dia lakuin? Dia pakai sisa tenaganya buat ngedit naskah-naskahnya. Sampai nafas terakhir, dia terus berkarya. Karena buat dia, ya itulah hidup. Gini deh, saya harus jujur sama kamu. Kalau kamu masih nunggu semua masalah beres, keuangan aman, hati tenang, baru mau mulai berkarya, kamu bakal nunggu selamanya. Serius, ketenangan absolut itu cuma ilusi. Hidup itu ya memang isinya serangkaian tantangan yang datang silih berganti. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan masalah saya selesai, tapi di tengah masalah ini, saya bisa bikin apa? Ibnu Sina memilih nulis 1 juta kata di tengah kacaunya hidup dia. Nah sekarang, di tengah kekacauan hidup kamu, mahakarya apa yang lagi nunggu buat kamu lahirkan? Pilihannya ada di tangan kamu.